Jadi orang seperti Sugeng Waras ini memang kritis terhadap kekuasaan, tapi orangnya cenderung apa adanya ya, jujur. Sebagai seorang kolonel atau pensiunan kolonel, dia selalu ngomong apa adanya tanpa tedeng aling-aling. Itu Sugeng Waras itu wataknya. Sugeng Waras ada indikasi polisi berpihak pada Jokowi. Polri jangan kebablasan oleh Sugeng Waras. Hendaknya polisi bisa menjaga marwah polisi, yaitu polisi yang profesional, modern, terpercaya, serta konsisten dan konsekuen terhadap adagium presisi, prediktif, responsibility, dan transparansi yang berkeadilan. Berdiri tegak dan netral di tengah-tengah perkara, baik oleh dan dari manapun serta siapapun objeknya. Polisi harus sadar bahwa dalam penanganan kasus dugaan ijazah palsu Jokowi, terkesan polisi bekerja dengan tugas pokok menyelamatkan Jokowi dengan berbagai cara serta alasan hukum yang menghalalkan segala cara, membabi buta, tak pandang bulu, menerjang, melanggar dan merusak aturan yang ada dengan mengedepankan kekuasaan. Tidak perlu mengelak atau beralasan lain, apalagi dengan berargumen ala diskresi hukum. Pasal 30 Undang-Undang Polisi tahun 2002 jelas menyebutkan tupoksi kepolisian esensinya adalah sebagai pelindung, pengayom dan pelayanan terhadap masyarakat dan penegakan hukum. Juga Kamtibmas ya. Ada indikasi keberpihakan terhadap Jokowi dengan bekerja sama dengan berbagai pihak untuk memenangkan Jokowi. Polisi tidak perlu berliku-liku dan berbelit-belit, akui sejujurnya atas keberpihakan terhadap Jokowi. Ingat, di atas langit masih ada langit. Dengarkan, renungkan dan camkan komentar-komentar yang baik dari para seniormu polisi sendiri, termasuk para pensiunan. Jangan abaikan dan jangan sepelekan pemikiran serta pandangan yang positif dari berbagai pihak. Ada indikasi yang tidak berkeadilan sejak sikap dan penanganan terhadap pelapor awal, Roy Suryo dan kawan-kawan, mestinya Egy Sujana dan kawan-kawan ya, yang tidak direspons, yang kemudian disusul pelapor berikutnya Jokowi pada tanggal 30 April 2025 yang dengan cepatnya merespon dan memanggil terlapor Roy Suryo dan kawan-kawan dengan data yang tidak transparan serta pokok laporan, waktu dan TKP yang tidak relevan. Menangani tidak berkeadilan cara investigasi di mana Jokowi dengan 22 pertanyaannya menyita waktu sekitar 1 jam saja. Di sisi lain pihak Roy Suryo dan kawan-kawan yang rata-rata sekitar 12 jam lebih. Kalau Roy Suryo tidak 12 jam ya, Roy Suryo lebih sedikit daripada itu, tapi yang lain-lain juga gila-gilaan. Rizal Fadila misalnya baru keluar sampai pukul 11:30 ya malam. Padahal dalam tahap penyelidikan seharusnya pertanyaan hanya sekedar untuk mengetahui dan mendapatkan keterangan-keterangan yang menghubungkan satu peristiwa dengan peristiwa lainnya untuk memperoleh keutuhan kejadian atau peristiwa. Apalagi dalam tahapan ini Bareskrim telah menyampaikan kesimpulan status ijazah yang identik dengan keaslian. Ini luar biasa, bahkan menunjukkan kecerobohan dan keberpihakan. Sesuatu yang mengandung kesalahan besar karena sesungguhnya merupakan pelanggaran hukum. Di samping bukan kewenangannya, yang berwenang menyampaikan adalah saat di pengadilan nantinya. Dari sini nampak ketimpangan dan membabi butanya polisi yang bertendensi keberpihakan kepada Jokowi. Bahwa penanganan kasus ini barulah babak awal yang masih menghadirkan dan melibatkan berbagai pihak, baik saksi-saksi, ahli maupun pakar
dan praktisi yang relevan dengan kasus ini pada tahap-tahap berikutnya. Janganlah gegabah dan menganggap remeh terhadap kasus yang besar ini. Jika kita jujur, Jokowi dalam upaya membela diri pribadi, di sisi lain Roy Suryo dan kawan-kawan bukan dalam rangka kepentingan pribadi, namun dalam rangka membela penegakan kebenaran dan keadilan demi rakyat, demi masa depan Indonesia. Tulisan ini merupakan sindiran yang sangat halus, hendaknya dapat menyadarkan aparat penegak hukum maupun para Jokowi lover. Ini sih tidak halus ini ya, ini jelas keras ya. Biarkan proses hukum berjalan sebagaimana mestinya, ikuti dengan cermat dan seksama. Kepada pihak Roy Suryo dan kawan-kawan, pantang menyerah dan pantang kendor. Teruskan perjuangan penegakan kebenaran dan keadilan. Kami bersama rakyat yang menginginkan tegaknya kebenaran dan keadilan senantiasa membersamaimu. Selamat berjuang. Allah Tuhan yang Maha Kuasa bersama kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bandung 29 Mei 2025. Begitu ya Sobat Era sekalian, berarti hari ini ya. Jadi itu yang dituliskan oleh Sugeng Waras ya. Saya sambil membaca ya, ada pesan dari Dr. Tifa, ada tulisan dari Rizal Fadila, nanti kita lihat satu-satu ya. Oke, Sobat RH sekalian, jadi orang seperti Sugeng Waras ini memang kritis ya, terkritis terhadap kekuasaan, tapi orangnya cenderung apa adanya ya, jujur. Sebagai seorang kolonel atau pensiunan kolonel, dia selalu ngomong apa adanya tanpa tedeng aling-aling. Itu Sugeng Waras itu wataknya. Kalau jenderalnya tuh Sunarko. Jadi kalau yang model-modelnya ngomong tanpa tedeng aling-aling itu, kalau jenderalnya Sunarko, kalau kolonelnya Sugeng Waras ya. Tetapi pandangan-pandangan mereka, pandangan-pandangan orang yang bebas, orang yang tidak terikat lagi dengan kekuasaan dan tidak ada vested interest dalam pengertian untuk misalnya mendapatkan jabatan dan lain sebagainya. Ya, jadi mereka kritis, betul-betul kritis karena kesadaran mereka ya. Kalau punya vested interest tuh biasanya yang bintang 4 tuh. Bintang 3, bintang 4 tuh biasanya mainnya aman ya. Kalau suruh mengkritik nggak berani sekeras-kerasnya. Tapi entah seorang seperti Sunarko nggak pernah tedeng aling-aling tuh kalau mengkritik. Wah, terus gitu. Oke, coba kita lihat ya. Mudah-mudahan banyak hal-hal yang bisa kita share, karena walaupun dalam suasana libur kita tetap update. Coba kita bacakan komentar Sobat RH sekalian terkait dengan apa yang dituliskan oleh Sugeng Waras. Tadi saya berusaha menghubungi Kolonel Sugeng Waras, tetapi sepertinya belum nyambung. Tapi mudah-mudahan nyambung ya. Oke, coba Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras ya. Artinya Sugeng itu besar, Waras itu waras, normal, baik, sehat. Nyimak tobat lo. Oke, yang aneh-aneh itu kita buang aja lah ya, nyampah aja. Kemudian Assalamualaikum Pak RH, salam akal sehat, keren, cadas ya. Diawali dengan Bismillah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Batam hadir, Bang RH nyimak selalu. Assalamualaikum Bang, sehat selalu Bang. Bang Faisal Asegaf, apa kabarnya Bang? Sudah lama tidak kedengaran. I don't know exactly. Dia kadang-kadang muncul dengan ledakan-ledakan tapi tiba-tiba diam. Loh kok baru tahu Pak? Saya tidak baru tahu ya. Saya hanya memberikan semacam agar tidak subjektif, maka banyak orang yang ngomong seperti itu. Nah, sekarang kali ini kan Sugeng Waras yang ngomong ya. Bukan indikasi lagi udah jelas. Ya itulah bedanya ya. Kalau kita bicara yang jelas, nanti tiba-tiba dianggap menghina, fitnah dan lain sebagainya. Padahal institusi boleh dikritik menurut putusan MK dan tidak boleh dilaporkan balik ya. Tapi kan yang jadi masalah ini buzzer-buzzer ini yang dengan senang hati kemudian tiba-tiba sok pahlawan membela polisi dan lain sebagainya. Padahal
polisi itu seharusnya menjadi pelindung dan pengayom semua masyarakat ya. Kemudian Bang RH Bravo ya, ever onward never retreat. Jadi onward never retreat. Jadi ever ya, maju terus pantang mundur. Kemudian semua bisa disetting tergantung pesanan. Keren, cerdas, salam cerdas. Kemudian polisi sudah kelihatan dari awal emang di pihak Jokowi. Makanya rakyat yang waras bersatu untuk mendukung Rismon, Roy, dan Dr. Tifa, TPUA. Kenapa Presiden Prabowo masih diam 1000 bahasa terhadap sikap Polri yang jelas-jelas condong kepada Jokowi? Jangankan yang begini. Rekrutmen pejabat publik saja dia tunduk ya. Polisi kebablasan atau bosnya polisi yang kebablasan? Tanda tanya. Pastilah memihak. Selamat pagi Mas, semoga kita rakyat yang waras ini tetap berjuang demi keadilan usut tuntas Jokowi. Sudah sepatutnya sang anak patuh pada bapaknya, sambil ketawa ya. Salam waras. Udah apalagi ya, saya nggak, kalau ngata-ngatain saya nggak mau ya. Pak Prabowo harusnya secepatnya mengganti Kapolri. Oke, itu salah satu jalan ya, tapi bukan satu-satunya jalan menurut saya. Karena untuk membenahi kepolisian, menurut saya memang perlu tugas berat, effort yang luar biasa. Karena polisi sudah dinabobokkan pada era reformasi ini. Dengan jabatan setingkat menteri, kemudian lepas dari TNI dan lain sebagainya. Polisi kalau disuruh jujur bisa dibubarkan, banyak kebohongan publik yang diciptakan. Yang pastilah orang awam aja bisa lihat kasus ini. Ganti Kapolri sudah 4 tahun menjabat ya, termasuk yang lama ya. Kemudian lanjut terus Bang RH sampai kebenaran muncul di permukaan. Lebih cepat lebih baik kasus ini terungkap. Kebohongan akan menjadi akar dari kriminalitas selanjutnya. Kriteria arsip ijazah otentik diatur dalam penjelasan pasal 3 huruf B Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Ya, kita nggak usah bilang tentang undang-undang lah. Kita bilang apakah ijazah itu adalah ijazah yang benar atau tidak. Tapi boleh juga tuh kita ambil ya Undang-Undang tentang kearsipan pasal 3 huruf B ya. Saya catat tuh pasal 3 huruf B Undang-Undang Kearsipan ya. Terima kasih informasinya. Pasal 3 huruf B Undang-Undang Kearsipan. Oke, kita nanti akan cek ya undang-undangnya. Ini kadang-kadang sobat era sekalian pelit banget. Mestinya harus langsung dikutipkan pasalnya ya. Jadi biar langsung bisa dilihat gitu ya. Wowo nggak mau ganti Sigit sampai dia pensiun 2027 nanti. Balas jasa udah bantu dia menang. I don't know exactly. Karena memang ada perpanjangan masa pensiun ya. Polri segera sadar bahwa dalam enangan nih kasus Jokowi, rakyat udah tahu polisi dalam menegakkan hukum selalu melindungi Jokowi. Jangan selalu dibuat jati diri Polri dibikin rakyat makin gak percaya. Lihat fotonya aja udah jelas itu bukan foto Jokowi. Makanya muter-muter terus ulur-ulur waktu sambil mikir siasat apalagi buat mengamankan kepalsuan. Bangun opini sana sini termasuk survei-survei ngibul. Ya tidak itu saja tapi juga mulai mengancam ya, mengancam orang. Kok ngancam gitu lah, terutama oleh para pengacaranya. Kenapa tidak dengan legowo menunjukkan lalu memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin membuktikan keaslian ijazah tersebut. Kan itu jauh lebih sehat kalau seandainya meyakini bahwa ijazah itu asli. Tapi kalau tidak yakin ijazahnya asli ya memang begitulah ya. Saya pernah mendengar rombongan tentara lagi latihan lari sambil bernyanyi. Angkatan darat, hantu di darat, angkatan laut, hantu di laut, angkatan udara, hantu di udara, polisi. Kan yang lantik wow, bukan wowo, wowi bukan wowo. Kemudian kenapa Refli Harun setuju dengan Jimli padahal tujuan rakyat adalah ingin mengadili Jokowi.
masukkan ke Nusa Kambangan, dan kalau bisa kata Rizal Fadila gantung Jokowi. Kejahatan Jokowi ini sudah luar biasa, Bang. Don't touch me ya. Anda harus paham yang namanya strategi. Tidak mungkin kemudian kita berharap bahwa soal ijazah ini akan terbongkar kalau kita ingin mendapatkan segalanya. Kan kita pastikan dulu di pengadilan perdata apakah ini asli atau tidak. Kalau seandainya nanti sudah asli, ya nanti kita lihat bagaimana proses pidananya. Tetapi one thing for sure, harus asli dulu atau tidak asli. Kita dapatkan kepastian. Nah, sekarang ini ancamannya adalah dalam tanda kutip tidak akan ada forum pengadilan yang bisa membuktikan ijazah asli Jokowi. Karena skenarionya yang seperti disampaikan Pak Taufik ya. Satu, pengadilan di Solo akan dinyatakan tidak dapat diterima karena Pak Taufik dianggap tidak punya legal standing, walaupun ridiculous. Kok tidak punya legal standing? Dia warga negara Indonesia dan warga Solo pula yang punya hak untuk memilih, the right to vote. Tapi bisa jadi dengan segala aneka alasan tiba-tiba mengatakan tidak berwenang atau tidak memiliki legal standing sehingga di NU. Gugurlah forum untuk pembuktian ijazah Jokowi, kan begitu. Dan yang kedua adalah untuk Bareskrim sudah habis, sudah selesai. Nah, ketiga, Roy Suryo dan kawan-kawan akan dicabut laporan pencemaran nama baiknya. Selesai, case close. Padahal bukan itu yang dimaui rakyat. Yang dimaui rakyat adalah ada forum pembuktian ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Karena yang dilakukan Bareskrim selain bukan pro justisia juga tidak transparan. Tidak adequate. Kompolnas mengatakan sudah transparan. Transparan apanya? Dia tidak mendengarkan kedua belah pihak justru. Kan harusnya minimal semua pihak itu didengar keterangannya walaupun belum due process untuk mencari apakah ini tindak pidana atau tidak. Nah, dari sana kemudian baru dilakukan upaya misalnya lapor terakhir ya. Masa 2 alat bukti saja tidak cukup untuk kasus yang menghebohkan ini. Sehingga diputus di tengah jalan. Nah, itu persoalannya, bro, don't touch me ya. Kalau Anda ingin berharap begitu, waduh, tambah kenceng itu perlawanan balik dari pendukung-pendukung Jokowi. Kita tegakkan hukum satu-satu dulu. Nah, kalau kita bicara tentang pengadilan perdata, ya konsentrasi pada pembuktian ijazah asli tidak asli saja dulu, kan begitu. Karena itu yang sesungguhnya hak publik. Kalau yang lain-lain itu ya kita lihat, tapi hak publik adalah the right to know, hak untuk tahu ya. Mungkin justru karena sering kritis jadi dianggap biasa, batasnya sampai mana. Emang kelihatannya berpihak. Tuh sudah jelas membela ya. Kemudian kalau polisi berpihak sama Jokowi ya itu pasti sekali. Oke. Meong dengan Nasbi aja nggak berani apalagi dengan Sigit. Parcok takut sama keluarga Mulyono yang MP saat ini pegang kendali negara, balas budi jasa dengan segala cara. Kapan rakyat puas terhadap kualitas? Sederhana aja sih, metode menentukan ijazah asli apa tidak secara kasat mata sejak masa Pak Soeharto wajib dalam foto ijazah dari SD universitas tidak memakai kacamata, itu udah baku dan standar dunia. Kalau ditunjukkan mau berhenti nggak walaupun asli nggak asli, dari situ kita tahu bahwasanya itu ada suatu keinginan dari pihaknya ingin menghilangkan kasus ini, takut akan benar-benar terbongkar. Itu aneh sekali ketika pengacaranya bilang kalau ditunjukkan ada jaminan nggak berhenti. Loh, kok begitu cara berpikirnya? Asal memang itu benar, kan orang akan berhenti sendiri. Nggak bisa orang menjamin. Yang benar adalah ada sebuah putusan pengadilan yang precise, selesai, case close. Jadi orang tidak dipaksa untuk berhenti. Berhenti itu karena memang kasusnya sudah inkrah dan berkeadilan putusannya. Kan begitu. Masa orang dipaksa untuk berhenti mempertanyakan
dengan ditunjukkan. Kalau sudah saya tunjukkan mau berhenti nggak? Loh kok begitu? Ini aneh jadinya ya.